Apa kabar nih? Nah ini dia nih idola gua. Oh berarti kalau orang pengen punya brand bisa nih guys. Tuh lihat tuh. Kalau Legend mah jelas. Thank you ya. Cakep-cakep nih. Bang Ajar ya. Orang kan medali perunggu, dia papan perunggu loh. Pro model nih. Bayangin Ki lu mah masih untung Ki sekarang ya kan. Lu bayangin lu kayak gini kalau gue suruh lu. Pakai tape deh. Bikin konten mampus lu. Ini yang lomba nih. Pro nih di sini nih. Tuh, piala zaman dulu tolong nih. Keren lu piala zaman dulu lu. Makanya jangan terlalu banyak dikorup lah buat bikin piala. Dom. Sorry nih, Dom. Fresh Corps. Di sini tempatnya. The real legend. Nama gua Dimas Aryo. Gua main skate dari 95 bener. Nah guys, balik lagi di Intip SP. Jadi kali ini nih gue pengen nyamperin legend, idola gue tahun 2000-an lah. Mainnya sih udah lama dia. Jadi gue pengen nyamperin dia nih, namanya Dimas Aryo Agung. Kalau nggak salah gitu ya Mas Dim. Kita bakal kupas gimana sih skateboard zaman dulu, dan prestasinya dia gokil, gue akuin gokil. Dan kebetulan dia juga punya toko, punya bisnis yang lain, makanya kita gerbek aja langsung tempatnya. Ikutin terus Intip SP, bolehan loh. Wah, ini dia nih, Blabs. Gawat. Mas Dim. Apa kabar nih? Nah, ini dia nih idola gua. Nih gimana nih toko nih? Sekarang lagi berantakan karena gua ubah jadi konsepnya sedikit jadi playground buat anak-anak, terutama buat anak gua.
jadi ada Nih ada mainan. obstacle. Inspiratif sekali ya. sorry berantakan ya. Berarti ini sebenarnya konsepnya apa, Blap? Sebenarnya Bandung Lab aja sih si Blab. Oh, Blap itu panjangannya Bandung Lab. Bandung Lab. Jadi emang buat anak-anak yang waktu itu kayak Dom ada Helter Skelter, dia Oh, iya. punya brand. Di sini bisa bareng, baju bareng-bareng lah kita lah. Terus ada Dika yang suka foto dulu, Andika tuh. Iya, tahu. Ada brandnya Konkret. Terus ada Post Brand juga, ada Blabnya sendiri juga. Jadi kayak showcase-nya, sebenarnya showcase teman-teman bisa di sini ya. Ya, di situ. Keren. Blap sendiri nih, kalau orang pengen beli di mana sih? Sekarang kita sebenarnya Website. websitenya lagi down, terus kita jadinya cobain si formulasi marketplace itu sih. Oh, sekarang udah marketplace. Iya, cobain Tokopedia, cobain Shopee. Masuk juga tuh ya? Masuk. Tapi Shopee lumayan ya. Lumayan. Nah iya deh. Ini brand anak kecil, nih brand anak gua. Ini nama anak lu semua nih. Ini bisa custom sebenarnya, bisa nama Oh, ini Fiji. contohnya ya? Nah, Berarti produksiin dong secara nggak langsung. ada. Ini bisa ganti desain atau Bisa ganti cuman desain. ganti nama doang? Nggak bisa ganti desain, bisa sesuai patternnya yang mau kayak gimana. Oh, berarti kalau orang pengen punya brand bisa nih guys. Bisa. Tinggal datang milih-milih, saya pengen bikinnya kayak gimana. Ini yang gue bilang kemarin, ada yang yang nggak keluar, gue rubah aja. Oh, tangannya ya dipindah ya. Dari gimana caranya, yang penting halal lah guys. Kalau ini apa? Dijualin juga? Jualin juga nih koleksi yang emang layak jual dan emang orang tertarik bisa kesini juga, check up the records-nya. Cuman basicnya sih mostly-nya hip hop drum and bass. Turntable-nya nggak dijual juga? Enggak, kalau itu disewain aja. Vinilnya doang ya, dijual vinilnya doang. Iya. Kalau mau beli ada temen nih gitu. Ini topi nih. Oke. Ini desain siapa? Desain ada yang terakhir tuh ada dari Post Brand namanya Bolet, bantuin gua sampai Dan and Now ini. Oh, ini Dan Now. Iya, Dan and Now. Ya. Ini maksudnya apa nih, Mas Dim? Jadi dia kepikiran pas kita ulang tahun yang ke-8 dia, kayaknya Infinity nih. Karena mungkin si Blabnya juga atau guanya menginspirasi mereka, jadilah si Dan and Now ini gitu. Keren. Konsep banget ya. Ya, gitu. Ayo, Nara. Bisa. Boom, Nara, sama Fiji. Ayo, Siapa Nara. namanya? Abi? Gila dia. High five bilang, high five terus boom. High five. Boom. Wih. Ini ada ini loh, Bandung Skate School Ya, juga ini- ditaruh loh di ini sini punya loh. Dangos nih. Iya. Ada skate school di Bandung ada beberapa, cuman yang gua tahu ada Indra Gatot sama Ricky Dangos. Fat Free City sama Bandung Skate School ya. Exactly. Ya. Ini terakhir Aromanis kolabo sama Lucas and Sons. Tapi buat pajangan sih ini lebih ke ya buat bukan main skate cuman- Unik. Ya. Dijual gak tapi? Enggak sih ya deh. Enggak. Kenang-kenangan lah ya. Wis tuh, lihat tuh. Kalau Legend mah jelas, backtail ya kan fotonya. Masa crook grind? Siapa tuh Ki? Masa crook grind Ki? Abis gue dicengin, lu foto crook grind mulu. Abis kayaknya paling gampang itu. Tapi paling stylish tuh crook grind ya sebenarnya. Crook grind. Kalau cowok banget tuh crook gitu. Nggak tahu kalau buat gue ya, ada yang nge-crook di besi bulat tuh kalau zaman lu kayak wah. Tapi kadang Mas Dim, kalau gue bilangnya skater itu punya style-nya buat difoto masing-masing kan. Iya. Gue tuh lebih pede kalau gue foto backflip. Oh, backflip ya? Style tuh kayak kebuka, mukanya nengok sedikit, Gini ya, style badannya gitu gini ya. lu kanan depan kan, gitu. Soalnya kadang kalau trik yang lain tuh ada yang nutupin muka lah, agak-agak kacau deh tuh. Kayak ini kan backtail kan keren banget, terbuka semua set. Ini pernah jadi covernya Happen kalau nggak salah. Ya betul, cover happen. Ini di Actin juga nih. Udah 18 part, sekarang udah Rest in Peace. Kelihatannya gampang ya backtail di situ ya. Itu padahal curam parah loh, tinggi tuh. Ada apa lagi nih dalam sini? Sini ada Aromanis, gue penasaran Armita aromanis Nona nih. Manis nih. Kalau aromanis Ini ada nih, yang manis-manis, ada cinta. kalau aromanis ini lebih ke apa nih? Cake, Ya, lebih sebenarnya kita pertamanya cupcakes. cupcake. Tapi Inilah ya. Ya, mini cupcakes. Terus
evolve jadi ada banoffee, ada puding, ada ice cream. Kalau di sini favoritnya apa? Favoritnya di sini apa ya? Yang banyaknya apa? Banoffee ya guys? Milk bar. Bisa tolong jelaskan? Coba jelaskan. Tolong jelasin dong, coba. Buat aroma manis. Ini bisa bahasa Jepang juga deh. Oh, Kamu, Jepang. Coba tolong dibantu. yang paling lapa apa guys? Best sellernya di Milk Bar. Milk bar. Yang mana tuh milk bar? Yang tadi. Oh yang ini bentuknya ya. Kalau puding ini? Itu juga sama favorit. Sebenarnya semuanya favorit sih Kak, sampai ice creamnya juga. Cuma Ice creamnya ada juga? ada. Oh. Bisa nggak es krim kita lagi berhenti dulu ya. Cuman kalau ya bulan puasa lebih banyak yang bisa di take away, ke es krim kan cair gitu. Tapi kalau ini cuma buat di Bandung ya? Kalau dikirim keluar kota gitu bisa? Ada just tip-nya juga. Oh bisa juga. Kalau teman-teman di Bandung mau beli apa nih? GoFood, Grab atau apa? Ada semua. Red, kalau red harganya berapa sih? Kalau buat semuanya mulai dari 23.000 23.000 sampai sampai 55. sampai 55.000. Oh. Itu buat yang lagi liburan ke Bandung tuh ya kan? Bisa nih main nih ke Aromanis nih. Thank you Alma, thank you. Thank you ya. Cakep-cakep nih. Cakep-cakep lah. Thank you lah. Interviewnya sini aja. Sama yang manis-manis. Oh ini tempat apa? Ini buat yang dine in di sini. Hidden game nih. Ini dine in di sini. Kita buka dari Selasa sampai Minggu dari jam 12 sampai jam 8. Nextnya ada studio kalau gua bikin. Wih. Kalau gua bikin apa ya? Kayak ekstrakurikuler komputer musik ada di sini. Sini juga ngajarin juga. Ngajar juga ada crash course. Di sini tempatnya. The real legend. Ada yang take vokal, Oh, bisa nyewa juga di studionya. Ada yang bisa buat mixing sama mastering. Tapi kalau buat visual belum bisa, masih belum cukup specsnya. Kayak kalau gue lihat lu kayak semua yang lu senengin kayak lu tuangin semua di sini ya. Bikin toko, studio, Ya, gitu. keren. Ya, Tapi kan dia nggak punya ini wall of fame kayak gua ya kan, yang papan skate. Ada nggak? Ada skateboard semua gitu. ada sih di atas. Cuman yang di sini ada juga di bagian gudang. Ada lagi loh. Ini ceritanya mau buat ntar bulan puasa, habis bulan puasa mau ada thrifting gitu. Oh bakal thrifting nih. Kalau barang dia mah jelas. Jelas Susah lu banget. dapetin Jelas barang-barang yang banyak. dia pakai tuh. Jelas banyak. Ada yang, oh ini juga ada. Kalau ngomongin Nih, Supra. Bukan motor nih tapi ini papannya bisa satu. juga. Susah lu nyari tuh. Rencana kita Supra, bro. kalau mau buat pertandingan bareng. Wih. Yang Ya. buat juara 3, yang buat juara 2 rencana. Kurang ajar ya. Orang kan medali perunggu, dia papan perunggu loh. Juara 2 ntar papannya silver. Juara satunya nggak ada nih. Ini syarat tuh Arin Sunario. Ini ada kenang-kenangan juga nih dari Keren. Mas Bim. Wih. Stepa, legend tuh. Berat begini. Lihat tuh. Oh, scratch-nya udah keluar. Piala-piala tuh. Medali taruh gitu doang loh. Medali loh. Orang mau dibingkai ya kan. Ini dulu pertama sama Heaven. Sama Heaven dibuatin kenang-kenangan. Pro model nih. 7,5 kali 3125. Mas Tim kalau main size berapa emang? Sekarang 78. 75 harus ya kan? Karena nggak ada naik ya. Gue yakin tuh anak-anak lama. Oh, ini salah satu piala juga yang kenang-kenangan. Masih jalan juga di boombox. Cek Mas Piala Bim. seriusan. Jalan. Oh karena Philips. Karena pertandingan Philips X-Rate hadiahnya boombox. Ini yang juara di mana? Jakarta. Ini yang di Bandung. Yang di Jalan Ambon. Kalau zaman dulu kan skater zaman dulu Maska ya. Datang ke tongkrongan, taro setel musik. Sekarang mah enggak, udah speaker doang sekarang.
Bluetooth Speaker lah. Bluetooth, ya. Bergunakan. Satria PJ pengen Ki punya yang kayak gini Ki. Segede Ini gini ya yang kan. pertama buat video. Oh ini pakai ini. Wah, Pakai ini, terus Handycam Legend. baterainya pecah, terakhir pakai ini. Akhirnya jadi unforgettable, bisa dicari lah di Vimeo. Oh ini unforgettable dulu bikinnya pakai ini. Iya, dua ini. Tapi bener gak sih dulu pada ngomong kita dulu kalau pengen bikin video tuh mesti nunggu Adimas. Kalau dia tajir banget, dia doang yang punya ini katanya Handycam. Karena dulu kebetulan- susah. Enggak, kebetulan emang waktu itu dapat sponsor yang emang Sony, tapi cuman dikasih untuk digunain, jadi ya pergunakan maksimal lah. Berarti bener ya waktu itu kayak apa-apa tuh anak-anak kayak Iya, karena emang- dia nungguin lu dulu ya kan. Tapi filmernya juga harus ada gitu kan, emang ada di Key Beach di Bekasi, ada sekarang di Key Beach Julius pindah ke Bali jadi Oh iya, Julius Arthur. Julius jadi ini second soul kan, dia buat video second soul juga, buat apa namanya, buat ini kelas renang dia sekarang. Gila. Gue kalau tadi Mas Dim nggak bilang Julius Arthur, lupa gue. Cedera tuh di puing tuh dia, patah. Ini bayangin Ki lu mah masih untung Ki sekarang ya kan. Pakai mikro, pindahin dadet ngedit lu, bayangin lu kayak gini kalau gue suruh lu. Pakai tape dia. Bikin konten mampus lu. Jangan lama aja. DVD sih. rewinder. Iya. Lama aja. Sampai komputernya nggak kuat, meledak dah udah. Pantesan dulu nggak ada YouTuber ya. Berat Belum modalnya lu. ada. Kalau ada Berat kayaknya, modalnya. kalau ada kayaknya udah Modalnya berat lu. Beli kasetnya. stick golf. Mau main golf Buat yang juga suka dia. golf, terus Main dulu golf. Sultan skate. Hai Luka. Anak gue yang kedua tuh. Hai. Oh, pencetnya. Ini kantor nyatu sama Aromanis, desain hampers, desain stiker, desain bungkus, packaging, Gue matiin. sama ya nyatu ini sampel-sampel. Piala-piala. Ya, kenang-kenangan yang belum patah sama anak-anak. Piala-piala. Lu bayangin nih. Dapetin kayak gini. Advance kategori. Philip Extras. Philip Extras apa? Extras. Philip Extras. Jadi Ini yang lomba nih. Pro nih di sini nih. Apa ya, mungkin kelasannya Street League mungkin ya kelasannya dulu ya. Karena nggak ada kan. Iya kan? Iya, belum ada. Belum ada, jadi kayak pro dulu pada di sini. Masih open. Hot loh. Nggak sembarangan orang punya piala ini. Dimas kayak Kubon punya ya. Ada Kubon, Mas Bima ada. Oh iya, Bima juga. Tuh, piala zaman dulu, tolong nih. Tolong banget nih kalau orang bikin kompetisi, tolonglah. Piala-pialanya kan gini kan kreatif nih. Ini di Bandung nih pasti karena ini si Cepot nih. Keren lu piala zaman dulu lu. Makanya jangan terlalu banyak dikorup lah buat bikin piala. Bikin kasih winner check doang, kasihan lu. Negara lah. Lu kira skateboard. MC bro. Dom. Sorry nih Dom. Selama ini lu emang idola gue lu, tapi begini, aduh. Tapi Singlish gua. Oh, Singapura English. ini gawat men. Tapi itu salah satu ini Nggak sembarangan loh ini. kecil sih, cuman negara aja, jadi ya lumayan lah. Tapi kan untuk dapetin ini lu berapa banyak menyingkirkan orang. Ya. Nah nih kalau piala ini berkesan gue tahu karena gue ada, ini pertama kali gue ikut kompetisi juara 7. Ada kebanggaan banget gak lu? Juara kan 1, 2, 3, juara 7. Karena lu 10. Keren. Extras, gue juara mulu dia Extras. Extras. Extras juga ada, Extras sama Extras. Oh Extras sama Extras tuh beda ya? Ada, beda. Kalau yang Extras nih, yang gede. Yang Apa gedenya. sama sih? Yang gedenya. Yang Senayan itu Philip Extras. Extras. Extrasnya yang kecil ya? Iya. Juara Ini lu. sebagian sih, yang sebagian ada di atas di kamar. Keren. Jadi pengen punya Satria PJ nih. Apa? Satria Satu lagi. PJ. Yang dibanggain cuma Alphardnya doang nih.
Ini buat anak-anak gua latihan push bike, latihan berkeringat dan kotor-kotor dan bersih-bersihan di sini. Udah bisa gua, Ji, dikit Ji. Udah bisa beraksi Ini gua dijepit nih. aja nih. Gua lupa clip mic. Oh, gua ngeri ya. Kayaknya karena badan lu kali. Kalau badan gua nggak bisa itu. Bisa lah. Ini kan inian berat, dia letoy. Bisa. Serem banget gak sih? Ekstrim banget gak sih? Ini buat anak gua latihan aja biar keringetan, kotor-kotoran, bersih-bersih. Karena gua terakhir gua kan celaka nih, ankle patah, belum bisa Mau main. bikin skatepark aja segini cukup. Besi mau dikeluarin nih besi nih. Gawat. Kayak kita harus ngobrol lebih banyak nih sama Mas Dim nih. Ikutin terus Intip SP bolehan lo. Nah, sekarang gue udah sama Mas Dim nih. Mas Dim, nih penonton gue mungkin generation gap-nya terlalu jauh nih sama lu nih. Kita sambungin apa? Ini makanya kita mau sambungin nih. Gue boleh minta tolong profiling nggak Mas Dim nih? Profiling ya. Ya nama, terus dulu kan main skate dari tahun berapa tuh? Nama gua Dimas Aryo. Gua main skate dari kelas 6 SD ya. 9 berapa tuh? 95 bener. 95, saya belum 94 lahir. berarti 94 sampai sekarang masih, tapi sekarang lagi cedera karena kemarin tuh ankle patah. Karena itu bukan gara-gara skating juga, itu yang emang bener lagi sial aja. Emang I'm about to skate but I broke my ankle. Tapi itu emang bener pas cederanya bukan skate ya? Bukan gara-gara skate, dan itu gue ikhlasnya lama banget, kayak sampai sekarang masih kalau kepikiran kalau ngeliat lukanya kayak ada gitu. Kadang-kadang mendingan lu sekalian pas ankle gitu kan sih? Iya, kayak pas lagi skateboardnya Iya. gitu kan. Tapi ini ya emang mungkin jalannya harus gitu. Jadi ya Serem banget tuh guys lu. ya di sini. Tuh. Ini ada pennya. Skateboard. Iya, ini bukan gara-gara skate sih, emang lagi angkat meja pakai skate aja lagi siang. Mas Dim, kayak kan tadi ngeliat prestasi lu banyak, ditambah lu juga. Dia salah satu, kalau belum tahu nih ya, Mas Dim ini pernah punya sponsor tuh brand-brand luar semua ya. Dulu DVS. Pertama dulu yang pas di VS tuh pas di apa sama Insight dulu, sama Insight 51. Oh, Insight juga ya? Insight 51 setelah Spider Build. Pertama Spider Build, terus baru yang luarnya Insight sama DVS, terus DVS Matix Clothing dulu ada. Kalau papan? Kalau papan Free Flow dari Edigo, dari Go Sport dulu. Oh, sama iya. Singapura juga luar. iya, sama Hobbies, Charlie Hobbies. Tuh berarti Mas Dim main di Singapura tuh belum ada siapa ya? Firdaus belum ada ya? Ada. Udah main deh? Bertiga sama adiknya. Firdaus udah main, udah main, Firdaus udah Brother itu. Udah main. Firdaus Brother. Iya bener. Iya bener ya? Bener. Firdaus Brother. Udah. Tapi yang ngebedain nih waktu lu skating di luar, di Singapura sama di Indo apa tuh? Kalau skill gimana? Kalau skill jelas lah, maksudnya kalau di luar tuh kayak lebih, karena emang skill pay the bills sometimes. Tapi kalau sekarang mungkin bisa ditweak lah, kayak zaman sekarang lu kalau pinter bisa ngedit, bisa apa ya, nggak harus selalu jago gitu. Kalau jago gue bilang sih relatif ya. Relatif. Jago nggak style juga nggak sih? Ya maksudnya bisa apa ya, dia kayak lu bisa memposisikan ke old schoolan lu yang dulu sampai sekarang itu, sampai zaman ini gitu. Itu yang masih jadi transisi buat gue yang susah. Kalau trik favorit nih, kan kalau gua di zaman gua baru main dan jadi poser, gue sempet ngebanggain kayak, wah Bima Gerinda jago, Iya, Arif Maskom ya kan, Wah, terus it's really good Indra Gatot. Iya. Tiba-tiba dia kayak, karena waktu itu lu di Singapura, Iya, terus kayak, wah lu harus lihat loh, siapa? Ada lagi, kecil orangnya, namanya Dimas gitu kan. Kayak mana gitu, gue tuh untuk ukuran yang pemula dan lagi gila banget pengen tahu skate, kayak, yang mana sih? Datanglah tiba-tiba lu udah datang ke Indo, dan bener lu traffic gitu. Bang, tinggi banget di traffic, tinggi banget tuh. Maksud gue zaman itu tuh sebenernya spesialis lu apa trik? Yang lu bener-bener kayak, karena kuncian gue waktu itu triflip sih. Oh, emang bener-bener triflip iya, ya? sama triflip karena emang zaman dulu sih triflip gaul gila. banget. Siapa Gila. juga Ya, maksudnya ya? kayak kalau trik di rail tuh backlipnya lah. Gitu. Kalau sekarang kan ada apa? Big spin, Big spin front board, ada
apa kayak yang Yuto tuh sekarang apa Feki apa Ya, ya jago banget lah gitu maksudnya. Tapi ya itu dia jagoan relatif aja. zaman itu travel tuh susah banget sih. Susah banget karena nggak ada YouTube juga kan, harus nanya ke yang terus cool. Maksudnya kayak lo ngeliat Robby zaman dulu, Robby Gondrong ada yang pegang produksi yang sekarang magnetik dulu zaman dulu. Magnetik ada. Gue nanya, Mas Robby maaf mau kickflip caranya gimana? Dia langsung, lu udah bisa oli belum? Baru lu kickflip. Kalau sekarang kan ya buka YouTube iya, gampang ya. maksudnya nggak apa-apa, it's not a problem gitu. Tapi hambatan zaman dulu kayaknya lebih susah dicapai dan didapatkan aja sih. Selain travel flip, apa trik yang favorit? Switch frontside flip sama switch frontside heel flip. Karena nggak bisa yang aslinya Ji. Keselin Ki ya. Nggak bisa yang aslinya. Ntar gue diserang nih. Si Ji nggak bisa switch gitu, gue tahu banget komen-komenannya. Tapi gue inget pas Fiji tuh ride sama Dead Boy dulu. Gue tahu Fiji sama dikonekinnya sama Rico Opa. Waktu itu tokonya di mana ya pas pertama buka itu ya? Di Bulungan. Bulungannya. Pembukaan karena dia salah satu yang bisa printing papan sendiri dulu Opa Rico. Ya mau lah gue waktu itu masih kerja di Heaven dan akhirnya ya itu terjadi papan yang tadi gitu. Oh yang tadi dia papannya. Terus kayak ya kalau ngebahas itu sama Rico kayak wah zaman dulu. Oh ya gue inget lu salah satu yang emang skateboarder kompeten menurut gue. Dan sampai sekarang pun ya buat dapetin curug biru susah kan guys. Cie. Masih ada lah pride gue. Maji right here. Walaupun ya tadi gara-gara dia bilang switch frontside flip Ki. Itu tuh gue waktu itu, jadi kan gue kuliah di Trisakti, sebelahnya Untar nih. Terus teman-teman bilang, weh men ada downrail keren, weh. Gue downrail banget belum kan. ada downrail kan waktu itu kan? Belum ada kan? Jadi kayak orang-orang ngomongin ada spot bagus di Untar. Di Untar. Terus tiba-tiba kayak ada downrail aja, tapi downrail tuh masih yang di sono belum dipasang semua lah. Terus tiba-tiba gue kayak, ayo kita main ke sana. Tahu gak pas gue datang, dia ngapain? Switch frontside flip drop-in. Switch frontside flip drop-in, lo cari nih kalau misalkan masih ada, Ki, file masukin ke di YouTube. Itu gokil sih, itu gokil. Ada. Itu gokil sih. Ada Ya ya? even maksud gue kayak, ada yang ngomong sama gue emang kayak, ya karena Dimas bisa switch-nya kalau yang first. Emang Tapi iya. kayak bangke Itu sih lu. faktanya emang iya sebenarnya bukan songong. Karena bisanya gitu. Karena bisa switch stand-nya apa kaki aslinya nggak bisa Ji. Denny hard flip tuh di situ tuh. hard flip. Iya. Ada waktu itu Agung HB nyoba kickflip ya. Kickflip, Agung HB. ya. Terus Norman Genta half cap. Ya andalan dia tuh. Half cap. Terus di siapa yang bignya itu? Siapa lagi ya? Yang di bawahnya ada manual-manual gitu kan, ada yang Bignya lu. Bima lah. tuh. Orang lu switch frontside Ya, flip. itu kebetulan. Sampai sekarang kalau yang tahu di zaman itu ya semua ngomong, ah udah nggak usah main di sini. Kenapa emang udah di switch frontside flip? Udah ada yang tamatin. Udah di switch frontside flip. Jadi orang kayak Sama tuh kayak si spot di Pajajaran juga yang di Pajajaran ada drop in itu yang three flip. Oh, kalau dilihat di Unforgettable. yang ada downrail. Ya waktu itu ditempelin downrail kan. Uncle ngebuat downrail waktu itu tapi belum ada downrailnya. Waktu itu emang bukan diciptakan, gua mengklaim trik pertama trik flip di situ gua gitu. Setelah itu baru Nova Busli. Gitu. Kobusnya juga stylish juga tuh. Style. Busli Brothers style. Oh iya ada videonya dan Unforgettable gue ingat. Itu bukannya travel flip ke sini ya? Yang ke jalan itu ini side grab. Oh yang jalan set grab. Yang ke depan ya berarti. Yang ke depan, Itu jauh juga tuh. Gue nggak main drop-in, di situ main downrail. Kan ada downrailnya yang Iya, flexible, downrailnya tapi tinggi loh itu. Iya, disediainnya sama Inong sama Mas Lok waktu itu di provide-nya. Terus depannya ada pohon ya. Iya kan? Mas Dim berhenti kompetisi tahun berapa? Berhenti kompetisi gara-gara gue kuliah sih tahun 2002. Tapi sebenarnya pas kalau ada kompetisi di Singapura gue masih tetap ikut dan membawa nama Hobbies, bukan Go Sport. Itu 2002 berarti udah kayak 2002 udah mulai fokus kuliah karena gue merasa SMA gue belum belajar. Gue izin terus, gue pergi Thailand skating. Jadi emang dapet beasiswanya dari SMA 19 waktu itu. Berarti itu semua piala sisa sampai 2002. Iya. 2012 ya? Dari 2000 enggak, dari 2000 enggak dong, dari 97 sampai 2002. Itu tuh terakhir tuh semua ya. Masih ada sih banyak, ada yang potong sama anak gua. Ya tapi maksudnya sampai 2002 tuh selesainya. Berarti waktu ke Indo lagi tuh
yang gue ngeliat lu main tuh sebenarnya lebih kayak have fun aja ya, kayak ya gue Enggak, main itu aja. gara-gara waktu itu pulang ke Bandung gue bingung kan mau ngapain waktu itu, padahal gue udah dapet kerjaan, cuman nyokap butuh bantuan waktu itu, jadi gue balik. Tadinya gue mau rencana permanent residence di Singapura untuk karir gue lah gitu, yang bukan skating. DJ. Enggak juga. sambilan. Pas balik ada skatepark nih baru namanya 18 Park. Oh ternyata yang ngelola Firman Busli gitu. Dim, main dong, main lagi. Gue emang pengen main gitu, emang pengen ya berolahraga. Emang kalau gue harus keringetan lah orangnya, kalau enggak gue stres gitu, pegel-pegel apa sakit segala macam. Jadi emang, dan ada Firman waktu itu yang ngerangkul gue lagi. Waktu dulu kan gue yang ngerangkul Firman. Pas zaman 2004-2005 gue udah ini kuliah, udah tamat kuliah, gue balik sini for good. Diajakin kita bikin perusahaan yuk, namanya belum ada namanya waktu itu, baru ada rencana buat perusahaan skate yuk gitu. Wah lucu juga sih, karena emang passionnya di skateboarding ya waktu itu, balikin lagi ke skateboarding selain si audio engineering itu sama fashion marketing. Terus terjadilah Heaven Skateboard sama gua, Firman Busli, Nova Busli, Indra Gatot di situ. Itu makanya sampai sekarang masih ada lah ya. Masih Heaven peninggalannya masih ada. Itu emang sekarang yang Sofi Gahara yang jalanin. Ya. Oh berarti emang pendiri di awal tuh pembentukan Heaven itu ya? Iya. Walaupun Heaven itu kan sebenarnya anak perusahaannya skater, Iya betul. bener kan? Tapi Mas Dim ngelihat transisi kan dari dulu main skate, apalagi sekarang bisa gue bilang Mas Dim nih yang masih, ada anak baru di follow, dia komen. Maksudnya gimana nih ngeliatnya perbedaannya sama dulu? Kalau gue emang seneng ngerangkul orang mungkin ya, karena gue emang seneng pengen, gue tipikal orang yang kalau gue maju, gue pengen teman-teman gue juga maju. Makanya gue buat si video Unforgettable itu sebenarnya untuk portofolio si skateboardernya masing-masing ada di video itu gitu. Kayak Indra Gatot bisa jadi sekarang Rosemary, mungkin dari skateboard gitu. Dan teman-teman yang punya produksian sekarang dari skateboard juga gitu. Dari si part itu, terus sekarang ada Cerah Hati di Jakarta. Oh iya, ada Cerah Hati. Nah Hati. itu salah satu kolaborasi sama Unforgettable gitu, untuk buat portofolio ini. Sebenarnya video itu portofolio gue untuk masuk Singapura, jadi gue jadiin. Terselubung juga ya? Terus lu Dan itu sempat happening banget karena kayak kalau karena gue waktu itu masih yang bocah ya, terus ada yang kayak ngomong Jakarta udah bikin time after time nih. Bandung nyari smart video. Kalau zaman dulu tuh gue demen kayak kompetisinya keren gitu loh. Woi Bandung bikin video, kita Jakarta bikin dong. gitu. Sih, Kayak, dulu kan jadi gitu bukan kan. hanya kompetisi lapangan gitu, tapi ada kreativitasnya juga gitu. Dan kalau nggak salah Unforgettable tuh dapat penghargaan dulu, ada penghargaan. Ada ya? Surf Time Magazine Award. Ada ya? Kayak video yang terbagus. Oh iya. Terus fotografer terbaik. Iya, ya gue kan? ingat kalau itu ada. Hai, skater favorit siapa? Zaman sekarang. Yang sekarang nih, Ya kan jago-jago anak sekarang kan. yang sekarang ada Albi, Dirty Sad. Oh, Albisa ya. Karena dia humble juga, terus triknya gue juga apa ya? Asik ya mainnya. Asik, maksudnya effortless aja gitu, effortless. Terus Indra Domdom. Drum udah nggak anak sekarang. Drum tua. Udah. Kalau gitu Basral. Sama Basral. Berarti ngikutin sampai Basral. Ngikutin kalau apa perkembangan skate sih masih ngikutin sih. Tapi mungkin udah nggak terjun aja, tapi masih browsing lah. Kalau Ya lu juga masuk Ji. Kalau Basral dibalikin ke zaman dulu, lu lomba, kira-kira gimana? Kompeten sih kalau bilang. Maju. Maksudnya Tambah maju lagi. Dia mirip siapa? Bima mungkin kayak gitu. Mungkin. Mainnya kayak gitu Parah ya. sih. Bima juga. Kan teknikal banget Bima. Parah Bima. Kalau banyak yang gue sering setiap ke Jakarta sama Bima, banyak trik-trik yang dia baru pikirin langsung landing, sama kayak Jakerten waktu pas masih tinggal di Jakarta. Gue sama Bima, sama si David, sama si Mark O'Brien, check spot gitu. Bima tuh kayak effortless aja gitu, kayak gue kayaknya pengen kickflip no sama nol kickflip out deh, kayaknya bisa deh. Oh iya emang, gitu aja. 3 kali nyoba landing, kadang first try Gue deh. gatel lo dengerin yang kayak gitu ya. Asli, kayak Bim, kapan nguliknya? Nggak tahu, gue baru bisa tadi. Dan akhirnya dia terus-terusan ngulik, akhirnya dapet. Terus 360 kickflip no slide gitu kan, 360 kickflip crook. Kayak, wah ini kayaknya gue bisa deh. Dan bener bisa gitu di Senayan, kayak wah gokil nih Bima nih gue bilang.
Makanya gue tempel Bima selain Kepeng. Ada dulu namanya Oh Kepeng. iya, Richard Kevin Richard yang Kevin. jadi artis. Iya, itu Lu juga panggilan salah namanya satu Kepeng. salah satu yang ngajarin gue hard flip sama kick flip sama Indra dulu, ada Indra Dagu tuh. Temen-temen anak zaman Terus dulu. si Kevin dulu jago banget ya. Wah, jago banget juga itu. Karena dia apa ya? Tapi Setiap udah ada ganteng papan yang gitu baru, udah ganteng. Udah ganteng. Banyak banget. banyak banget. Tet, ya. Banyak banget. Tapi ya iya, kalau misalnya Kepeng nonton video ini juga kalau nonton part ini pasti dia juga kangen sama gue, sama scene Jakarta Bandung waktu itu. Pas Fiji ya, zaman kalau gue ngebahas Fiji gue balikin lagi dong, balikin lagi. Lo harus tahu transisinya kenapa ada jembatan di sini, ya kan? Ya kalau itu pas ada Dead Boy sih gue ngeliat lo, karena salah satu Dead Boy pertama ya, rider pertama kan. Sebenarnya nggak rider pertama tapi yang ngedobrak aja. Selama itu anak-anak kayak ya cuman pengen fun doang. Iya, karena pas gua siapa yang bisa kita ajak main ya, kita bikin part video, ada namanya Satria Wiji gini-gini, tapi pas ketemunya jarang ketemu gitu loh, karena pas ketemunya pas si Dead Boy tuh Udah transisi. udah transisi gitu. So yeah man, glad to have you back here. Mas Dim, ada pesan-pesan nggak buat anak-anak sekarang mungkin atau skater yang pengen gimana ya, maksud gue baru pengen nyebur ke skate, gue harus gimana nih ibaratnya, masukan-masukan buat temen-temen. Buat temen-temen yang baru mau ke skate, jangan nyesel. Jangan nyesel karena nggak gampang kalau udah masuk skateboarding, apalagi udah punya brand, karena wise gini kan, karena mendapatkan itu lebih gampang daripada memaintain guys. Jadi begitu lu udah dapet sesuatu, untuk ngejaga tetap hidup itu sulit banget. Terutama gue udah anak 2, gue ngerasain ini, gue pengen sharing sama kalian yang emang bener gue alamin sekarang gitu. Dan ngurus Blab, punya brand sendiri, terus urus Aromanis, toko kue, F&B segala macam. Dan ya udah, kalau lu udah terjun ke sana, ya ada fokus lah. Kalau bisa fokus. Kadang ada yang waktunya lu emang lagi rock bottom, ya semua orang pasti ada slope sama steepnya juga gitu, which is good man, you will learn from that. Terus ya itu sih, jangan lupa daratan aja sih, jangan sekarang lu jago sekarang, it's okay, tapi skateboarding is not about that. Skateboarding is about fun, friends, and yeah, it's networking. Skateboarding. Dalam ya. Gue demen kalau ngobrol, lain kali kita interview sama legend-legend aja. Maksud gue, kalau biasanya kan kita ngasih buat orang yang nonton ya, kadang-kadang ngobrolan jadi ke gue juga. Iya juga gue gitu. Aduh, thank you banget. Thank you BG, thank you for having me man. Sehat-sehat, sukses buat semua bisnisnya. Amin, likewise. Sangat menginspirasi gue. Mudah-mudahan Satria Viji bisa punya kayak gini juga. Amin, gue selalu doain. Oke guys, ikutin terus Intip SP. Jangan lupa kalian subscribe, like, share ke teman-teman kalian nih, komen juga. Kira-kira abis ini kita ngobrol-ngobrol sama legend siapa lagi. Ikutin terus Intip SP, bolehan lo.